Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan dari video yang sebelumnya ya. Jadi di video ini pertama kita akan menginstal itu types dari Express. Yang kedua, kita akan setup 10 stack ya di front end, lalu install Axios, get products dari backend, terus get product by ID dari backend, dan kita akan membuat komponen loader dan komponen error message. Jadi kalau komponen loader itu fungsinya ketika data sedang diambil akan menampilkan loading. Lalu ketika terjadi kesalahan error dari backend, nanti ketika kita nge-fetch, kita akan menampilkan komponen error message. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita install dulu ya si types express ini. Kita copy aja, jangan lupa di folder root ya, tls dulu. Oke, udah betul, kita jalankan. Pertama kita akan install types express, jadi nanti fungsinya itu biar ada suggest-nya kayak biar ada suggest-nya teman-teman kayak gini. Misalnya aku hapus dulu return press dot, nah ada suggest-nya JSON kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya gunanya express types, biar kita ngetiknya tuh nggak ngawang-ngawang. Oke, setelah itu kita akan install 10 stack ya. Jadi 10 stack itu dulu namanya React Query setauku. Nah 10 stack ini tuh dia ini ya, Powerful Asynchronous State Management. Nah, nanti teman-teman bisa pelajarin sendiri. Ini library-nya keren banget sih. Kalau disandingkan atau di install di project React kita. Oke, langsung aja ya. Ini kita copy. Terus ini nanti installnya di front end ya. Kita masuk dulu ke folder front end. Lalu kita install. Kalau sudah, yang ini juga yang plugin ya, kita copy, kita install juga. Oke, terus sama install Axios. Nah, jadi Axios itu untuk fetching data ya, gitu. Ini library untuk ngambil data dari backend, kayak gitu. Udah, kalau udah tinggal kita install Axiosnya, npm i Axios di front end ya. Nah, oke. Jadi kayak gini teman-teman. Nanti di project front end kita tuh bakal pakai 10 stack ya untuk fetching data. Nah, itu 10 stack 10 stack ini jadi nanti kegunaannya tuh kita akan pakai di home screen sama di product script. Nah, ini tuh bakal membuat aplikasi kita itu terasa cepet ya, karena sistem cachingnya gitu. Nah, nanti konteks API ini yang udah kita buat di chart kontak ya, kita bakal tetap pakai konteks karena nanti state-nya itu akan kita simpan di local storage dan nanti kita akan coba komunikasikan dengan database ya. Oke, karena kita udah install, kita akan setup 10 stack-nya dulu ya di front end. Nanti teman-teman bisa lihat di website resminya. Di sini, ini caranya ya. Kayak gini. Oke, kita langsung ke front end-nya dulu. Kita
ke main.js ini. Di atas router kita buat kayak gini teman-teman, const query client itu sama dengan new query ke query client gini. Nah, kita import dulu dari import from React ini ya, stack React query. Ini kita panggil query-nya query client. Nah, ini. Nah, kalau sudah, kita buat di dalam objek ini itu default option ya. Nah, default option ini nanti kita queries gitu. Nah, terus di dalam objek queries ini kita akan tambahkan ini ya, style time. Nah, jadi style time ini kita buat dia jadi 1 menit kayak gini. Nah, jadi style time ini nanti kegunaannya untuk menyimpan data di cachingnya itu selama 1 menit gitu. Jadi kalau misalnya lewat 1 menit nanti otomatis si React query ini akan nge-fetch data ulang kayak gitu. Terus kita setting lagi di optionnya itu fetch on window focus. Ini kita buat true. Nah, kalau ini kegunaannya itu nanti untuk kalau kita pindah tab-tab, nah dia nanti bakal otomatis nge-refetch gitu. Datanya akan di-get ulang tanpa kita refresh halaman atau pijit F5 kayak gitu. Yang terakhir kita akan tambahan retry ya. Jadi retry ini dia akan mencoba nge-fetch ulang jika terjadi kesalahan selama 3 kali kayak gitu teman-teman. Lalu nah di atas ini ya, di chart provider kita panggil itu query client provider. Nah, gini. Nah, kita bungkus ya si aplikasi kita save, terus di sini kita tambahkan client. Nah, kliennya ini dari sini ya, query client kayak gitu. Oke, kita save, terus di bawah sini kita tambahkan React query DevTools. Nah, ini nanti dari mana? Komponennya ini nanti dari sini ya. Kita import dari from itu stack nih, React query DevTools. Nah, ini kita panggil ya komponennya. React query DevTools. Kita save, terus tambahkan properti itu kalau salah init. Nah, ini initial is opennya kita buat false ya, false kayak gitu. Kita save, terus kita jalankan ya di root project kita cd YouTube Milkshop. Nah, di sini kita npm run dev. Jadi kita jalankan sekaligus server dan frontend ya menggunakan script yang ini yang sudah pernah kita buat di video di video sebelumnya. Kita enter. Nah, dia akan ngejalanin ya. Nah, kalau udah kita lihat di browser. Nah, nanti kalau ada logo seperti ini teman-teman, artinya kita sudah berhasil ya untuk setup React Tencent-nya kayak gitu. Oke, sekarang kalau sudah, kita ke front end-nya dulu. Ke back end-nya dulu kita lihat.
Nah, di dalam server.js di backend, di sini ya kita bikin satu routingan lagi ya. Jadi routingan itu nanti buat nge-get data product ID, terus arrow function, terus request, koma, sama respon. Jadi nanti ini untuk ngambil data berdasarkan ID-nya berapa kayak gitu. Oke, kita buat ya. Const product sama dengan products dot filter ya. Terus item, kita cek item titik underscore ID sama dengan itu nanti ngambil dari request dot params dot id. Nah, yang ini teman-teman, params id kayak gitu. Nah, kalau udah, dia ini kan kembaliannya objek ya, array kan. Filter ini kan sebuah array, maka kita akan return dia menjadi sebuah objek ya. Caranya gini, return res dot json, kita kirim dia sebagai json, lalu product, terus kita ambil indeks ke 0 gitu. Nah, kita coba dulu ya di browser. Kita coba di sini. API slash misalnya produk 2. Nah, nanti kayak gini. Tuh. Gitu. Kalau kita nggak kasih objek kayak gini ya. Kalau kita kirim langsung, dia bakal nampilin jadinya bentuknya array. Tuh. Kayak gitu. Jadi di sini kita ambil indeks ke 0. Kita refresh lagi. Nah, nanti kan kayak gini ya. Oke, terus sekarang kayak gimana kita get produknya dari front end. Nah, ini udah ya. Backendnya kita close dulu. Nah, di front end, kita di home ya. Di home screen. Sini. Oke. Nah, teman-teman, import dulu si use query hooks-nya ya. Jadi di sini kita bikin import from React. Nih, stack React query. Kita ambil use query. Query ya, bukan queries. Nah, di dalam function home screen, di sini kita bikin variable const, terus use query. Kayak gini. Nah, dia function ya. Terus kita buat sebuah objek option ya. Optionsnya di sini. Nah, di sini kita akan bikin query key. Jadi query key ini key unik untuk list produk kita ya. Kita tulis namanya products. Gitu. Nah, kalau udah, lalu kita bikin query function. Nah, query function ini adalah function yang akan memanggil ke URL backend-nya kita. Kayak gitu teman-teman. Dia asinkronus ya. Jadi depannya pakai async. Terus kita bikin variabel data ya. Kita di structure langsung. Terus await Axios. Kan kita udah install Axios ya. Kita import dulu. Import Axios from Axios. Nah, axios.get. Nah, kita mau get ke URL API products. Kayak gini. Nah, terus tinggal kita return si datanya. Kayak gitu. Nah, kalau udah, kita tambahin lagi tell time ya. Gitu. Di sini tuh kita akan buat datanya ini fresh itu selama 2 menit ya. Jadi datanya akan disimpan di caching
atau di catch selama 2 menit. Itu 1000 dikali 60 dikali 2. Kayak gini. Nah, terus GC time ini jadi dia tuh buat nyimpen di dalam memori kita gitu, memori laptop. Nah, itu kita kasih 10 menit ya. Misalnya 60 kali 10 kayak gitu. Nah, fungsi jQuery ini nanti pertama dia akan mengembalikan data is loading terus sama error. Jadi 3 state ini akan kita gunakan kondisinya ya. Gini, jika is loading gitu, kita return apa? Misalnya kita bikin komponen div ya, loading kayak gini. Nah, terus jika ada error dari ini ya, query data, nah nanti kita akan return div error kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya sudah berhasil, ya udah tinggal kita ambil datanya terus kita kirim ke sini. Produk sini kita ganti jadi data. Kita lihat ya. Nah, si produk yang kita buat secara manual ya, hardcode gitu, ini boleh dihapus saja. Kita save. Kita lihat di browser di mana? Localhost kayak gini. Nah, kalau kita klik kanan terus kita inspect di network ya. Nah, ini udah ngambil data nih. Nih, ini yang tekan yang fetch atau XHR tuh. Ini udah ngambil data dari backend kita. Kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, key-nya itu nanti bakal di sini teman-teman. Nih, settingan yang tadi. Key-nya produk ya. Kita buat itu kan products. Nih. Nah, terus still time-nya itu kita buat jadi 2 menit. Nah, itu nanti kita bisa lihat informasinya di sini. Still. Bentar. Nah, di sini nih. Dari mana ya? Lupa. Nah, ini GC ya. Berarti yang ini settingannya. Tuh. Terus optionnya nih tuh kita bikin. Nah, nanti kalau ini kan true ya, rate-nya 3 kali. Nah, itu settingannya teman-teman. Oke, kalau udah kita lihat ke sini ya, ke produk. Nah, produk ini kan masih ngambil data dari file JS yang pernah kita buat. Ini sama ya, kita panggil juga si jQuery-nya, kita pakai hooks ya dari jQuery-nya. Sama seperti di home screen ya. Kita import dulu nih sini produk import itu dari Tencent React Query, terus kita panggil use query sama jangan lupa import Axios-nya ya, import Axios from Axios. Nah, di sini kita nggak pakai ini, nanti ini kita hapus. Oke, caranya kita buat dulu cons sebuah objek, kita gunakan use square kayak gini, sama ya. Kita bikin optionnya itu query key, itu nanti namanya produk dalam sebuah array, produk terus koma, terus di sini produk id.id gitu. Jadi nanti produk ini punya query key
berdasarkan ID-nya. Kayak gitu teman-teman. Nih ya. Oke, terus di option yang kedua, sama ya, kita panggil functionnya. Query fn function. Itu asynchronous. Terus kita const data ya. Di structure datanya. Terus await. Axios.get. Nah, kita pakai string literal, terus API, product, slash, ambil dari product ID, titik ID. Terus kita return si data. Nah, jangan lupa di sini kita kasih still time-nya 0 ya. Jadi karena halaman produk ini kan punya stok. Kalau di home kan nggak ada stok ya, maksudnya stoknya nggak kelihatan. Nah, setiap mengakses halaman ini, datanya itu akan selalu terus diperbarui. Khawatir nanti ketika stoknya berkurang, kalau datanya di sini belum diupdate, nanti eh, kurang mantep lah kayak gitu. Oke, terus kita sama ya, GC time-nya kita buat itu selama 5 menit. 1000 dikali 60 dikali 5. Kayak gini. Ini sama ya kembaliannya. Sama seperti data is loading, error. Ini kita copy aja, kita paste. Nah, ini result produknya kita hapus. Terus datanya kita gantikan ini ya. Si data produk entah set banyak soalnya. Terus kita save ya. Nah, yang merah-merah ini boleh dihapus. Nah, is loading sama errornya sama. Kita kayak gini kita copy. Nanti setelah ini kita akan bikin komponennya. Kita lihat dulu, kita refresh. Ini kalau kita lihat, tuh dia punya data produk berdasarkan ID 1. Kalau kita back, terus kita lihat yang ini, nah dia juga sama. Dia akan menampilkan produk dengan ID ketiga. Nah ini tuh data ini tuh disimpan ya di memori. Nah ini tuh keren banget sih menurut aku, library-nya. Kayak gitu teman-teman. Jadi aplikasi kita tuh nggak berat-berat banget karena di casing di laptop kita. Oke, kalau sudah kita bikin ininya ya, loading sama errornya itu di komponen, bikin namanya loader.jsx kayak gini. Nah, nanti ini komponennya sederhana aja ya. Kita uh, kita create function komponen export ya kan. Terus di sini kita import spinner ya dari React Bootstrap. Nah, di sini kita panggil spinner gitu. Terus di sini kita animationnya itu nanti border, terus role-nya itu status, terus variannya itu primary. Nah, children, jadi nanti children itu yang ada di bawah sini ya. Nah, untuk childrennya itu nanti kita kasih marginnya 0, terus marginnya auto kayak gini. Nah, di dalam sini kita panggil sebuah span, nanti tulisannya loading titik 3. Terus di sini kita kasih class name, itu visualinya kita hidden kayak gini. Kita save itu, terus di sininya kita bakal kasih class name itu display-nya flex ya. Nanti dia ada di tengah-tengah gitu. Justify content center, justify content center, align items center.
Nah, terus kita kasih style, tingginya itu 60 pH. Ini string ya. Kita save. Nah, kita lihat ya di home screen-nya dulu. Nah, ini dikomentarin dulu return-nya. Terus kita return di sini si komponennya. Loader. Jangan lupa diimport ya. Kita save, kita lihat di home, kita back. Nah, nanti dia akan kayak gini. Wah, itu. Nah, ini kita copy, kita paste di loadingnya ya. Di state jika loading, di produk, sama di home screen ya. Nih, ini jangan lupa diimport dari komponen. Kalau udah, kita bikin komponen error message ya. Messages.csx. Nah, untuk error message ini itu sederhana juga ya. Gitu. Jadi di sini tuh kita import dulu ya, import alert dari React Bootstrap. Nah, di sini kita bikin alert. Nah, terus kita bikin span. Ini nanti sebuah logo gitu. Logo icon itu alert circle dari React Header ya. Di bawahnya itu ada tulisan. Kita bungkus span juga. Gagal memuat data, terus terjadi kesalahan pada server. Oke, kita save. Nah, terus alert ini kita kasih varian ya. Varian itu danger. Jadi warnanya merah gitu. Terus kita kasih class name itu margin atas bawahnya 3. Terus ada shadow-nya, shadow tipis-tipis ya SM. Terus kita bikin display flex. Terus flexnya jadi kolom. Terus justify content center, align item center. Kita lihat dulu ya kayak gimana. Ini return error message, jangan lupa diimport ya di atas. Terus kita lihat. Nah, nanti bakal kayak gini. Kita kasih ini ya, jarak ya antara icon sama tulisan. Itu pakai gini, gap 2 misalnya. Nah, jadi dia ada jarak atas bawah. Nah, kalau sudah komponen error ini kita cut, terus kita paste di sini. Terus jangan lupa ininya komponen data di home screen-nya diaktifkan lagi ya. Ini kita copy juga di error kayak gitu. Oke, kita save, kita lihat ya. Nah, ini sudah ngambil dari API backend kita. Kalau diklik, nah ini juga sama, sudah ngambil dari backendnya kita kayak gitu. Oke, kita sudah berhasil ya untuk install Types Express di backend. Terus di video ini juga kita udah setup ya untuk TenStack, udah install Axios, dan sudah membuat komponen error dan loader komponen. Oke teman-teman, di video ini kita sudah berhasil ya untuk setup Tencent komponen, Tencent ini Tencent query. Nah, di video selanjutnya kita akan melakukan seeding atau seeder dari data yang kita punya, yang ini, ke dalam database MongoDB. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita di video selanjutnya sudah berinteraksi menggunakan database MongoDB.
Oke teman-teman, terima kasih videonya sampai di sini. Besok atau lain waktu kita akan lanjut lagi ya. Terima kasih.